Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniatul Mukhayyarah dengan NIM 860630338 dari UPIBJJ Universitas Terbuka Ponorogo. Praktikum yang akan saya lakukan yaitu berjudul ekosistem, yaitu ekosistem darat. Sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem merupakan konsep sentral dalam ekologi, karena ekosistem itu terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan suatu fungsional dalam ekologi, mengingat dalamnya tercakup organisme dan komponen abiotik yang masing-masing saling mempengaruhi. Ekosistem juga mempunyai ukuran yang beraneka ragam besarnya, tergantung kepada tingkat organisasinya, menurut Irwan pada tahun 2007. Ditinjau dari bentuknya, terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat dan juga ekosistem alami. Yang dimana terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan juga komponen abiotik. Dan berikut video praktikum yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan menuju ke ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang berada di hutan antara lain airnya dengan kondisi yang cukup, kemudian tanah kering namun cukup subur dikarenakan musim kemarau. Yang ketiga, cahayanya cukup terang dengan suhu 32 derajat Celcius. Kemudian anginnya terasa semilir. Dan selanjutnya, komponen biotik yang kita temukan di hutan dari jenis tumbuhan, jenis hewan, pengurai, antara lain jenis tumbuhan 1. Pohon jati, 2. Pohon sono, ketiga pohon mangga, keempat pohon bambu. Adapun jenis hewan yang ada di hutan yang saya temukan antara lain semut hitam dan juga semut rangrang, dan ada kupu-kupu dan juga nyamuk, namun tidak terlihat dalam video. Adapun pengurai yang saya temukan di hutan, yang pertama ada rayap, dan yang kedua ada lumut yang berada di area perairan ataupun berada di sungai yang menempel pada dinding-dinding batu. Komponen-komponen ini sama-sama saling membutuhkan, di mana mereka saling berinteraksi, yakni saling membutuhkan air, membutuhkan udara, membutuhkan oksigen untuk terus bertahan hidup. Sedangkan pengurai ini merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Dan selanjutnya kita akan menuju ke ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen yang akan kita amati di antara lain air yang dengan kondisi yang sangat cukup, kemudian tanah dengan subur dan juga lembab, dan cahayanya sangat terang, suhu berkisar 32 derajat Celcius, kemudian anginnya terasa semilir. Dan beberapa komponen biotik ekosistem darat buatan yang saya temukan, yang pertama tentang jenis tumbuhan antara lain. Pertama, pohon pepaya, dan yang kedua, padi. Ketiga, ada pohon pisang. Tumbuhan-tumbuhan tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik lainnya, di mana mereka saling membutuhkan air, membutuhkan udara, membutuhkan suhu yang cukup untuk membantu proses pertumbuhan dan juga perkembangannya. Adapun komponen biotik dari hewan, yang pertama ada kepiting, dan yang ketiga ada ayam. Hewan-hewan ini juga saling berinteraksi dengan komponen abiotik lainnya untuk terus bertahan hidup. Adapun organisme pengurai yang saya temukan hanya keong. Berikut tabel hasil pengamatan yang saya lakukan. Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa jenis komponen pada ekosistem darat alami
lebih banyak dibanding ekosistem darat buatan. Kedua, ekosistem darat alami, proses terjadinya tidak ada campur tangan manusia, sedangkan pada ekosistem darat buatan terjadi karena adanya campur tangan manusia.